dan baca surat tuntutan jaksa penuntut umum terhadap diri saya, Abdus Salam Panji-Gumilang, yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 pada Pengadilan Negeri Indramayu. Surat tuntutan tersebut pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menyatakan diri saya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang mengacu pada pasal 156A huruf A KUHP. Pada surat tuntutan juga menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap diri saya dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Tuntutan jaksa penuntut umum tersebut sangatlah jauh panggang daripada api, jauh dari kesesuaian fakta persidangan yang terang benderang, tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap diri saya. Tuntutan jaksa penuntut umum terasa sangat dipaksakan dan telah meruntuhkan nilai kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang sering diagungkan dan kita junjung bersama. Maka hal ini sangat berbahaya bagi kemajuan kehidupan peradaban bangsa Indonesia yang kita cintai, karena hal ini merupakan bentuk pembunuhan karakter pribadi anak bangsa, pembunuhan karakter ilmiah dan intelektual, serta pembunuhan karakter pendidikan yang merdeka. Adapun mengenai pendapat saya tentang beberapa hal dalam pemahaman gagasan keagamaan Islam yang saya yakini, dari yang saya pelajari dan alami dengan penuh kecintaan dan penghormatan sepanjang hidup saya, yang dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan keislaman yang kuat, terdidik dan juga mendidik dalam dunia pendidikan Islam, bahkan lebih luas dari itu, dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke masa yang lainnya hingga saat ini. Maka oleh karena itu, izinkan saya membaca dan menyampaikan nota pembelaan, sanggahan, serta pendapat saya, terutama pada beberapa hal yang telah secara gegabah difatwai oleh lembaga non-pemerintah yang bernama Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI, yang mungkin karena kekurangan informasi, kelemahan penelusuran ilmiah, serta ketinggian hati mereka, sehingga keluar fatwa MUI nomor 38 dan 47 tahun 2023. Sesungguhnya fatwa tersebut sangatlah lemah dan seyogianya tidak layak dijadikan dasar dan mempengaruhi proses hukum negara, terutama pada majelis persidangan yang mulia ini. Dasar menegakkan sholat Jumat atau dalilnya hanya wahyu Allah. Di dalam Al-Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat ke-9 saya bacakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru
untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bagaimana kedudukan ayat ini? Al-Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 115 menjelaskan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna wahyu atau firman Al-Quran Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah wahyu firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Karena ayat-ayat Al-Quran sering menjelaskan dan menguatkan ayat-ayat serta selalu berhubungan. Dari penjelasan ayat tersebut, bahwa ayat 62 surat Al-Jumu'ah adalah sempurna, benar, dan adil. Tidak boleh dirubah oleh apapun, tentunya dengan alasan apapun. Artinya, hukum yang timbul dari perintah sholat Jumat dari ayat tersebut adalah wajib bagi setiap individu, orang yang beriman atau Islam, laki-laki maupun perempuan, dan yang mukallaf atau dewasa. Jika MUI telah menetapkan hukum wajib bagi muslim laki-laki dan tidak wajib bagi muslim perempuan, itu artinya MUI telah menganggap ayat tersebut. Itu artinya MUI telah menganggap ayat tersebut, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, tidak sempurna, tidak benar, tidak adil, dan telah merubah hakikat kebenarannya, dan telah mensubstitusi atau memansuhkan ayat atau dasar dalil sholat Jumat yang benar itu. Jika orang yang berkeyakinan dengan menetapkan hukum yang berbeda bagi kaum muslim laki-laki, yakni wajib, dan kaum wanita, yakni tidak wajib, sedangkan dasarnya sama, itu artinya memansuh hukum wajib sholat Jumat bagi seluruh sekalian muslim, muslimat yang telah mukallaf. Hakikat nasib mansuh dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, seperti yang tertera dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 106. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jika dasar atau dalil sholat Jumat itu dimansuh, disubstitusi nilai hukumnya, yakni menjadi tidak wajib bagi muslim perempuan, sudah barang pasti ada ayat lain yang menggantinya. Namun di dalam Al-Quran penggantinya tidak ada. Bagaimana kalau ada matan hadis yang membatalkan hukum wajib sholat Jumat bagi wanita? Suatu pertanyaan. Dapatkah hadis membatalkan ayat Al-Quran? Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Thariq bin Syihab. Saya tidak bacakan Arabnya, saya baca terjemahan. Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Diriwayatkan Abu Dawud. Jawabnya jelas, sudah barang pasti tidak dapat, karena kedudukan hadis di bawah wahyu ilahi. Al-Quran dalam hal tersebut menjelaskan sebagaimana tercatat dalam surat ke-45 Al-Jasiyah ayat 6-8.
Tilka ayatullah nasruha 'alaika bil haqqi wa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan hadis mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Ayat selanjutnya, celakalah setiap pembohong lagi bergelimang dosa. Ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, kemudian kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya. Peringatkanlah dia dengan azab yang amat pedih. Dalam surat lainnya, Quran surat 7 Al-A'raf ayat 185 186. Saya tidak bacakan matanya, dibacakan terjemahan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu hadis mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Ayat lanjut, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu melindungi. Allah membiarkan mereka terkumpulkan di dalam kesesatan. Keyakinan saya terhadap Quran surat 62 Al-Jumu'ah di boleh mic-nya didekatkan. Nah, media itu supaya mic-nya bisa terdengar. Mungkin dari PS bisa berdengar jelas. Ya. Silakan. Keyakinan saya terhadap Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9 adalah wahyu Allah yang menunjuk kepada wajibnya sholat Jumat bagi mukmin mukminat atau muslim muslimat itu final dan tidak dapat dihapus atau dimansuh dengan apapun. Adapun pihak yang menetapkan hukum sholat Jumat wajib bagi kaum muslim laki-laki dan tidak wajib atau boleh bagi kaum muslim perempuan telah mengingkari makna perintah wahyu yang termaktub dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hal seperti ini, saya tidak dapat melarang pendapat mereka. Namun ayat-ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan adalah menguatkan pendirian dan keyakinan saya dalam menjalankan keyakinan keagamaan maupun kebebasan saya dalam menjalankan ibadah menurut yang kami yakini. Memang Al-Quran dalam perjalanan waktu banyak kejadian dengan sengaja maupun tidak disengaja meminggirkan, mengecilkan posisinya dalam meletakkannya pada dasar-dasar keagamaan Islam. Rasulullah telah bersabda dalam Quran surat 25 ayat 30. Qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan, disingkirkan menurut yang kami yakini. Memang Al-Quran dalam perjalanan waktu banyak kejadian dengan sengaja maupun tidak disengaja meminggirkan, mengecilkan posisinya dalam meletakkannya pada dasar-dasar keagamaan Islam. Rasulullah telah bersabda dalam Quran surat 25 ayat 30. Qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan, disingkirkan. Beberapa pemahaman, berbeda pemahaman, maka berbeda kesimpulan. Bagi pihak yang mengingkari hukum wajib muslim perempuan, hukum bagi muslim perempuan dalam melaksanakan Jumat, saya ulangi, bagi pihak yang mengingkari hukum wajib bagi muslim perempuan dalam melaksanakan Jumat, maka kesimpulannya dalam pelaksanaan Jumat tersebut
menjadi bertolak belakang dengan pihak saya yang berpegang wajibnya sholat Jumat bagi seluruh sekalian muslim, laki-laki maupun wanita. Pihak yang tidak mewajibkan sholat Jumat bagi muslim wanita menetapkan berbagai kaifiyat atau cara pelaksanaan sholat Jumat yang meletakkan wanita pada posisi yang tidak setara dengan muslim laki-laki dalam segala perlakuannya, dimulai dari hilangnya hak muslimah sebagai imam sholat, khotib Jumat, dan lain-lain. Sekalipun wanita muslimah itu mumpuni dalam berbagai hal tersebut. Untuk menguatkan kesimpulannya, pihak MUI yang jelas-jelas melanggar kesetaraan muslim dan muslimah, pihak tersebut mengambil dalil Quran surat keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i dan seterusnya. Terjemahan MUI. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ke laki-laki atas sebagian lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara ketika suaminya tidak ada. Sedangkan saya menerjemahkannya mengikut terjemah Al-Quran dari Departemen Agama Republik Indonesia sebagai berikut. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau suami atas sebagian yang lain perempuan atau istri, dan karena mereka laki-laki atau suami telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Kalau kita ikuti terjemah pihak saya, maka kita dapat memahami ayat tersebut berkait dengan kehidupan suami istri, yang semestinya suami menjadi pelindung istri. Dan ayat ini didahului ayat-ayat sebelumnya yang berkait dengan tata kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat selanjutnya pun juga berkenaan dengan ketertiban dan keserasian hidup rumah tangga. Lain halnya dengan terjemah MUI yang tidak menampakkan ayat tersebut dengan etika kehidupan suami istri, namun sengaja menonjolkan kelebihan yang harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Dapat kita telaah terjemahan MUI secara logika. Semua kaum laki-laki harus menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, dan sebaliknya tidak ada kesempatan untuk perempuan. Ternyata pihak MUI bermaksud meletakkan ayat ini sebagai pagar untuk wanita, agar tidak merobos hak-hak spesial laki-laki dalam hal kaifiyat sholat Jumat yang sedang kita bahas. Pertanyaan, benarkah kaum laki-laki mutlak pemimpin kaum perempuan? Dalam hal ini, saya tidak sedang membantah validitas Quran surat 4 ayat 34. Yang saya bantah adalah diposisikannya oleh pihak MUI untuk memagari dan melindungi kaum wanita dalam hal kaifiyat sholat Jumat. Saya yakin dan kami pahami dari Al-Quran, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu adalah siapa yang paling tinggi ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang terjemahan Quran surat An-Nisa 34 yang dibuat MUI itu merupakan terjemahan yang aneh, dicari-cari, ditotok-totokkan, ujungnya tampak kekeliruannya. Mari kita baca Quran surat 49, yakni Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Pemimpin itu bisa juga disebut imam. Akar kata imam berasal dari ibu. Daripadanya keluar alif, mim, tak marbutoh, dibaca ummatun. Berarti para penganut atau pemeluk atau pengikut suatu agama, penganut nabi atau juga makhluk manusia. Berlanjut kepada alif, mim dibaca imamun. Berarti pemimpin sholat pada sholat Jumat atau pemimpin. Daripadanya keluar kata alif, mim tak marbutoh, dibaca imamah. Berarti kepemimpinan. Daripadanya keluar kata alif, mim, ya, dibaca ummiyun, artinya keibuan. Menurut banyak orang, bahkan hampir semua kamus bahasa mengartikan buta huruf. Sedangkan menurut pemahaman hasil bacaan sejarah, kami dapatkan arti ummiyun adalah bukan ahli kitab atau ghairul kitabiyyin. Kami maksudkan dengan uraian kata ummun atau ibu, diharapkan jangan ada pemahaman yang meletakkan kaum wanita itu posisi rendah, yang posisi super hanya pria. Terjemahan pihak MUI terhadap Quran surat 4 ayat An-Nisa ayat 34 bertentangan dengan maksud Quran surat 49 ayat 13. Kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, begitu terjemahan. Sedangkan maksud Quran surat 49 ayat 13 menampilkan kesetaraan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kemudian yang dapat mengangkat dirinya ke taraf terbaik, yakni taraf pemimpin atau imam atau taraf utama lainnya, adalah nilai keutamaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Semangat Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyunya mengangkat derajat manusia dan kemanusiaannya dalam kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita, menghapus sikap jahiliyah, yakni masa sebelum bi'tsatun nabi atau nabi diutus, di mana wanita tidak dihargai keberadaannya dan hanya mengagungkan kaum laki-laki. Kesetaraan maknanya persamaan hak, artinya juga tidak mengagungkan wanita dari kaum laki-laki seperti zaman Fir'aun di Mesir. Dalam sejarah, Fir'aun membasmi kaum laki-laki dan membebaskan hidup kaum wanita. Risalah Rasulullah dengan ajaran Al-Qur'annya menuju kesetaraan dan saling menguatkan antara kaum laki-laki dan kaum wanita berdasar kebaikan dan ketakwaan. Kita baca sebagian ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan berdasar ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa, permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh sangat besar siksa Allah itu. Bimbingan Al-Quran dalam kebersamaan dan kesetaraan antar mukmin dan mukminat, Al-Quran mengingatkan kepada kita kaum beriman dalam Quran surat 8 Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnah wa fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang menentang, sebagian mereka melindungi yang lain. Jika kamu tidak melaksanakannya,
saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan besar. Itulah sikap orang-orang menentang atau kafir kepada Allah. Mereka saling tolong-menolong dan bahu-membahu dalam segala urusan mereka. Kalau kita tidak berbuat seperti itu menurut Al-Quran, akan terjadi kekacauan besar di bumi. Saling melindungi di segala bidang kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan. Al-Quran menjawab tentang ini dengan menggambarkan sikap mukmin semestinya seperti yang tercermin dalam Quran surat surat ke-9 At-Taubah ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Menjadi penolong di sini dalam segala hal, dalam arti seluas-luasnya, dalam mewujudkan dharma bakti sampai pelaksanaan pengabdian peribadatan dalam bentuk ibadah makhluk atau ibadah wairu makhluk. Al-Quran semakin jelas mendudukkan perkara kesetaraan dalam peribadatan seperti yang dibimbingkan kepada kita dalam Quran surat ke-33 ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was-shadiqin was-shadiqat was-sabirin was-sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was-shaimin was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Sungguh laki-laki, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Pemimpin itu bisa juga disebut imam. Akar kata imam dari kata alif mim mim dibaca ummun, berarti ibu atau induk. Imam berasal dari ibu. Daripadanya keluar alif mim mim tak marbutoh dibaca ummatun, berarti para penganut atau pemeluk atau pengikut suatu agama, penganut nabi atau juga makhluk manusia. Berlanjut kepada alif mim dibaca imamun, berarti pemimpin sholat pada sholat Jumat atau pemimpin. Daripadanya keluar kata alif mim tak marbutoh dibaca imamah, berarti kepemimpinan. Daripadanya keluar kata alif mim ya dibaca ummiyun, artinya keibuan. Menurut banyak orang, bahkan hampir semua kamus bahasa mengartikan buta huruf. Sedangkan menurut pemahaman hasil bacaan sejarah, kami dapatkan arti ummiyun adalah bukan ahli kitab atau ghairul kitabiyyin. Kami maksudkan dengan uraian kata ummun atau ibu, diharapkan jangan ada pemahaman yang meletakkan kaum wanita itu posisi rendah, yang posisi super hanya pria. Terjemahan pihak MUI terhadap Quran surat 4 ayat An-Nisa ayat 34 bertentangan dengan maksud Quran surat 49 ayat 13. Kaum laki-laki sebagai pemimpin baik kaum perempuan, begitu terjemahan. Sedangkan maksud Quran surat 49 ayat 13
menampilkan kesetaraan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kemudian yang dapat mengangkat dirinya ke taraf terbaik, yakni taraf pemimpin atau imam atau taraf utama lainnya, adalah nilai keutamaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Semangat Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyunya mengangkat derajat manusia dan kemanusiaannya dalam kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita, menghapus sikap jahiliyah, yakni masa sebelum bi'tsatun nabi atau nabi diutus, di mana wanita tidak dihargai keberadaannya dan hanya mengagungkan kaum laki-laki. Kesetaraan maknanya persamaan hak, artinya juga tidak mengagungkan wanita dari kaum laki-laki seperti zaman Fir'aun di Mesir. Dalam sejarah, Fir'aun membasmi kaum laki-laki dan membebaskan hidup kaum wanita. Risalah Rasulullah dengan ajaran Al-Qur'annya menuju kesetaraan dan saling menguatkan antara kaum laki-laki dan kaum wanita berdasar kebaikan dan ketakwaan. Kita baca sebagian ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan berdasar ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh sangat besar siksa Allah itu. Pimpinan Al-Quran dalam kebersamaan dan kesetaraan antar mukmin dan mukminat, Al-Quran mengingatkan kepada kita kaum beriman dalam Quran surat 8 Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnah wa fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang menentang, sebagian mereka melindungi yang lain. Jika kamu tidak melaksanakannya, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan besar. Itulah sikap orang-orang menentang atau kafir kepada Allah. Mereka saling tolong-menolong dan bahu-membahu dalam segala urusan mereka. Kalau kita tidak berbuat seperti itu menurut Al-Quran, akan terjadi kekacauan besar di bumi. Saling melindungi di segala bidang kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan. Al-Quran menjawab tentang ini dengan menggambarkan sikap mukmin semestinya seperti yang tercermin dalam Quran surat surat ke-9 At-Taubah ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Menjadi penolong di sini dalam segala hal, dalam arti seluas-luasnya, dalam mewujudkan dharma bakti sampai pelaksanaan pengabdian peribadatan dalam bentuk ibadah makhluk atau ibadah wairu makhluk.